Jadi ini adalah makanan yang penuh dengan vitamin, makanan yang penuh dengan mineral, tetapi sayangnya adalah penuh dengan pestisida. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Gali Permadi di acara yang sama ya, di channel yang sama, yaitu AAP Project, channel yang khusus membahas gaya hidup sehat dan olahraga. Jadi teman-teman, di channel ini tempat kita untuk sharing dan bertukar pendapat tentang bagaimana caranya kita bisa terus sehat, bugar sampai akhir hayat, karena itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Baik teman-teman, hari ini saya kepingin membahas tentang makanannya ya. Jadi makanan sehat mulai dari zaman Adam Hawa dulu, mulai dari zaman yang mungkin masih belum mengenal tulisan ya. Jadi zaman dulu sekali ya. Makanan paling sehat itu adalah sayur dan buah. Ya memang kita butuh protein dan lain sebagainya, tetapi sayur dan buah ini tidak ada pantangan. Saya kira sayur dan buah ini baik untuk tubuh karena zat pengatur, karena kalau kelebihan pasti dibuang ya. Tetapi vitamin dan mineral itu yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Jadi saya akan membahas sayur dan buah. Bagaimana caranya kita bisa makan sayur dan buah setiap hari dengan tanpa kendala dan sehat. Teman-teman semua pasti tahu ya, kalau sayur dan buah itu memang sangat sehat sekali ya. Yaitu di sini adalah disebutkan makanan yang paling sehat di dunia. Kalau sekarang memang kan banyak sekali ya. Kalau hewan mungkin hewannya, ayamnya dari ayam potong yang dikasih obat dan lain sebagainya, kolesterolnya sangat tinggi ya. Kalau sayur dan buah saya kira lebih ke bukan itunya ya, tetapi lebih ke pestisidanya. Nanti kita akan bahas pestisidanya ya. Jadi ini adalah makanan yang penuh dengan vitamin, makanan yang penuh dengan mineral, tetapi sayangnya adalah penuh dengan pestisida. Pestisida itu apa saja teman-teman? Kalau saya lihat di beberapa sumber ya, pestisida itu banyak sekali. Mulai dari akarisida, ya kan, itu yang membunuh kutu katanya. Ada algasida, itu adalah membunuh tanaman pengganggu, tanaman inti. Ada lagi alvisida, bakterisida, fungisida, herbasida, insektisida, moluskusida, dan banyak sekali. Itu adalah pestisida-pestisida yang digunakan para petani untuk membuat tanaman, buah atau sayurnya tumbuh dengan sehat tanpa kendala. Kita akan makan pestisida itu dalam jangka waktu yang sangat panjang teman-teman. Misalnya saja, satu hari kita memakan makanan itu, memakan sayuran dan buah itu dengan pestisidanya minimal 1 mg. Kalau 1 tahun sudah 365 mg. Dan ini adalah sumber penyakit yang sama sekali tidak kita sadari. Tiba-tiba kita punya penyakit di kemudian hari dan kita tidak tahu datangnya penyakit itu dari mana ya. Jadi ini adalah hal-hal mungkin mendasar yang kita kepingin sehat, tetapi kita harus juga tahu sehat yang benar-benar sehat. Kita pengen sehat dengan makan buah, tetapi jangan sampai rich and harm-nya itu kita dapatkan, hanya benefitnya aja yang kita dapatkan. Jadi bahaya dan resikonya harus kita tinggalkan. Jadi ayo kita makan sayur dan buah tanpa pestisida. Saya akan bahas satu persatu ya di sini. Jadi pestisida yang saya sebutkan tadi itu adalah pestisida pada waktu penanaman sampai pemanenan. Tetapi ada juga pestisida yang digunakan pada waktu pengiriman. Jadi di sini yang disebut dengan protecting layer. Jadi buah itu wabil khusus yang dari luar negeri atau yang dari perjalanan jauh ya. Dari situ produsen pasti melindungi buah itu ya, agar bisa awet di perjalanannya pasti pakai laut ya kan, pakai laut yang beberapa hari, masih lagi di berapa hari di supermarket, belum langsung kita makan itu sudah berapa minggu ya kan. Jadi itu produsen pasti buah itu dikasih protecting layer ya, itu bahannya biasanya dari wax itu lilin ya. Jadi teman-teman kalau sering memakai minyak rambut ada waxnya, itu berarti lilin, itu bisa kaku rambutnya. Itu sama seperti buah itu dilindungi bagian luarnya dengan protecting layer tadi itu, wax tadi itu ya. Saya pengen share ke teman-teman hari ini cara untuk menghilangkan pestisida. Jadi kalau biasanya teman-teman hanya dicuci pakai air saja, terus pakai sabun, mungkin itu sudah biasa. Hari ini saya akan memberikan tips yang mungkin ini agak beda, tetapi ini sangat ampuh, karena bagaimanapun pestisida itu harus dibunuh juga, harus dihilangkan juga dengan yang berhubungan atau yang sangat bisa
membuat pestisida itu hilang? Oke, caranya adalah yang pertama, teman-teman siapkan air 1 baskom, kira-kira 2-3 liter ya, itu baskom seperti ini. Terus siapkan 1 sendok makan baking soda, 1 sendok makan aja, masukkan ke dalam baskom yang 2-3 liter tadi ya. Baking soda itu kalau teman-teman tidak tahu ya, atau belum tahu, itu adalah soda yang buat kue. Belinya di toko-toko kue ya, saya kira banyak. Yang mbak-mbak, ibu-ibu pasti tahu. Yang ketiga adalah masukkan lagi 2 sendok makan cuka apel ya. Cuka apel itu seperti botolan teman-teman, sering juga. Dan ini kalau biasanya teman-teman mau beli ya, bisa di apotik atau di toko lain mungkin ada. Jadi biasanya di apotik ada. Yang keempat, siapkan juga dan masukkan ke dalam baskom itu adalah 2 sendok makan garam. Nah, karena ini garam biasa, garam apa saja bisa, 2 sendok ya. Setelah itu campur bahan tadi ya, sudah dicampur. Setelah itu rendam buah ataupun sayur yang akan kita konsumsi tadi di dalam baskom itu selama 15 menit. Setelah 15 menit baru dicuci dengan air bersih ya. Boleh direndam lagi, dicuci sambil digosok-gosok, atau langsung dengan keran dengan air bersih. Sudah, dari situ teman-teman sudah bisa konsumsi ya. Mungkin langsung dimakan bisa, mungkin mau dimasak sayurnya bisa, dimasukkan blender, jus di buahnya mau di jus bisa lah. Kalau setelah itu teman-teman sudah mulai aman ya. Tetapi ini saya sampaikan bagi teman-teman, itu adalah untuk buah dan sayur mungkin yang kulitnya dimakan ya. Mungkin kalau teman-teman makan durian tidak usah, langsung aja buka makan duriannya, saya kira aman karena itu sudah di dalam ya. Terus mangga ya tidak usah, mangga dimasukkan sama kulitnya, dicuci terus baru dikupas, sudah tidak usah. Kalau mangga saya kira langsung aja dikupas kulitnya ya langsung dimakan dalamnya, dagingnya, sudah, itu saya kira sudah aman. Yang saya maksud tadi adalah biasanya buah-buah yang kulitnya tipis dan dimakan, misalnya anggur itu kan ada putih-putihnya tuh kan, itu protecting layer namanya. Biasanya kan kalau kita makan anggur kan langsung kita makan ya kan, kulitnya tipis lagi gitu ya. Terus lagi sayur lah, kalau sayur itu jarang ya sayur yang kita kupas gitu ya, pasti kan kita langsung potong atau cuci aja lah ya. Memang lebih sehat seperti itu kalau tidak ada pestisida ya. Jadi sayur itu lakukan cara seperti tadi, gunakan baking soda dan cuka apel seperti tadi ya. Dan tips lain yang akan kita sampaikan adalah buah itu kalau memang ada kulitnya dan memungkinkan dikupas saja. Dan yang kedua, untuk memasak sayur itu teman-teman kami sarankan memakai wajan ya, atau pada waktu ongseng-ongseng itu ya, wajannya terbuka. Kenapa teman-teman? Karena pada waktu tertutup bisa jadi pestisida itu akan, yang berbentuk uap itu akan balik lagi ke makanan itu atau ke sayur itu. Jadi kami sarankan adalah kalau masak sayur di wajan terbuka ya. Baik, itu tips yang sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk menjadikan buah dan sayur sebagai sumber untuk meningkatkan imun kita di masa pandemi ini. Dan ayo teman-teman, berilah saya like yang banyak pada waktu teman-teman suka dengan video ini, dan share ke teman-teman yang lain, share ke grup-grup yang lain. Mudah-mudahan tips saya ini bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk meningkatkan imun dengan buah tanpa resiko ya. Dan untuk closing, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, hidup ini adalah pilihan. Kalau kita boleh memilih, kalau saya boleh memilih, saya akan memilih yang terbaik untuk hidup saya dan tubuh saya, yaitu dengan melakukan gaya hidup sehat. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, bugar!